Pernah kepikiran nggak, kenapa ya rumah-rumah minimalis yang kelihatannya keren banget di majalah atau internet seringnya malah terasa panas dan pengap kalau dibangun di iklim kita? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep yang cerdas banget, dan ini yang akan kita kulik bareng-bareng hari ini, rumah minimalis tropis. Ini bukan sekedar soal gaya loh, tapi sebuah solusi cerdas buat hunian yang sejuk, indah, dan pastinya efisien. Pasti banyak dari kita yang pernah ngerasain kan? Udah senang-senang nih nata rumah dengan gaya minimalis idaman, tapi begitu siang hari, mataharinya terik, ruangannya jadi berasa kayak oven. Nah, masalah ini tuh sebetulnya lebih dari sekedar nggak nyaman. Ini tuh pertanda kalau desain rumah kita mungkin belum berdamai sepenuhnya sama iklim tropis Indonesia. Nah, ini dia nih biang keroknya. Atap datar yang kelihatannya modern dan bersih itu ternyata bisa jadi semacam magnet panas raksasa. Panas matahari diserap habis-habisan, terus dialirkan langsung ke dalam rumah. Ujung-ujungnya, kita jadi terjebak di lingkaran setan. Makin panas, makin sering nyalain AC, dan ya, tagihan listrik pun makin bengkak. Tapi tenang aja, ada solusinya kok. Sebentar lagi kita akan bongkar semua rahasianya buat menciptakan hunian tropis yang ideal. Kita mulai dari akarnya dulu, lalu kita ungkap solusinya, terus kita bocorin 2 rahasia utamanya, dan di akhir nanti Anda bakal tahu persis gimana cara mewujudkan rumah impian. Oke, jadi apa sih sebenarnya masalah utamanya tinggal di iklim tropis? Ini bukan cuma soal panas loh, tapi ada beberapa kombinasi elemen alam yang bikin desain rumah jadi faktor yang krusial banget. Kita ini berhadapan sama trio yang lumayan menantang. Hujan yang super deras, panas yang menyengat, sama kelembapan yang tinggi terus-terusan. Kalau desain rumahnya nggak tepat, rumah kita bisa jadi perangkap panas dan lembab. Tentu ini jadi lingkungan yang nggak nyaman dan nggak sehat buat ditinggalin. Dan ini dia pahlawannya, rumah minimalis tropis. Sebuah konsep yang nggak cuma indah dilihat, tapi juga dirancang secara cerdas dan elegan buat menaklukkan semua tantangan iklim tropis tadi. Intinya tuh sebenarnya sederhana banget. Kita gabungin keindahan dan fungsionalitas desain minimalis dengan kearifan arsitektur tropis yang udah terbukti jago beradaptasi sama iklim. Hasilnya, rumah yang nggak cuma cantik, tapi juga adem, nyaman, dan pastinya lebih hemat energi. Coba deh lihat, ini perpaduan yang pas banget. Dari sisi minimalis, kita dapat fungsinya, garis desain yang bersih, dan efisiensi ruang. Terus dari sisi tropis, kita dapat kemampuannya beradaptasi sama iklim, sirkulasi udara yang lancar, cahaya alami melimpah, dan penggunaan material alam. Keduanya kalau digabung jadi sebuah harmoni desain yang sempurna. Siap buat rahasia yang pertama? Kuncinya adalah bikin rumah Anda bisa bernapas. Iya, beneran, Anda nggak salah dengar. Rumah yang sehat dan nyaman itu adalah rumah yang punya sirkulasi udara bagus. Seolah-olah dia lagi berdialog sama alam di sekitarnya. Ada 4 jurus utama nih, biar rumah kita bisa bernapas. Pertama, ventilasi silang, biar udara terus bergerak bebas. Kedua, pakai jendela dan pintu yang ukurannya besar, jadi kayak mengundang alam masuk ke dalam. Ketiga, inner courtyard atau taman di dalam rumah. Dan yang terakhir, desain biofilik. Nah, apa itu? Kita bahas lebih dalam. Inner courtyard ini ibaratnya paru-paru buat rumah kita. Dia ini yang narik udara segar dan cahaya alami masuk ke dalam sambil mendorong udara panas keluar. Efeknya, suhu di dalam rumah jadi lebih adem secara alami. Ini cara yang jenius banget buat menciptakan oase pribadi di tengah-tengah rumah. Kalau desain biofilik, ini filosofinya adalah membawa rasa alam ke dalam ruangan. Coba bayangin deh, dinding yang pakai aksen kayu alami, atau lantai batu yang sejuk pas diinjak, atau mungkin jendela super besar yang seolah-olah membingkai taman di luar. Nah, pendekatan kayak gini terbukti bisa banget mengurangi stres dan bikin kita lebih betah di rumah. Oke, setelah rumahnya bisa napas, sekarang waktunya kita perkuat badannya. Rahasia kedua ini ada di pemilihan tulang dan kulit yang pas. Maksudnya, tentu saja material dan struktur bangunan yang bisa melindungi kita dari panas. Coba dipikirin sebentar, kalau ada satu aja bagian rumah yang perannya paling penting buat kenyamanan kita di iklim panas, kira-kira bagian mana ya? Jawabannya adalah atap. Yup, atap itu garda terdepan kita melawan teriknya matahari. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Atap miring yang sering kita lihat di rumah-rumah tradisional itu jelas lebih unggul buat iklim tropis. Pertama, air hujan jadi lebih cepat turun, nggak ada genangan. Kedua, dan ini yang paling penting, ada rongga di bawah atap miring yang bikin sirkulasi udara bagus, jadi ruangan di bawahnya jadi jauh lebih sejuk. Perawatannya pun lebih gampang. Soal material, ini juga kunci loh. Batu alam misalnya, itu bisa ngasih kesejukan alami.
Kayu solid memberikan kesan hangat. Ada juga GRC motif kayu. Ini alternatif cerdas buat dapat cantiknya kayu, tapi tanpa perlu khawatir soal rayap atau lapuk. Pilihan material itu bukan cuma soal bagus atau jelek, tapi soal cerdas atau enggak. Ini nih, salah satu trik favorit saya, skylight yang dikasih kisi-kisi kayu. Ini sentuhan dari gaya Japandi, yaitu gabungan antara desain Jepang dan Skandinavia. Dengan begini, kita bisa dapetin cahaya alam yang melimpah, tapi panasnya nggak ikut masuk. Cerdas kan? Nah, untuk interiornya, prinsip minimalis tetap jadi pegangan. Misalnya, pakai plafon dari bahan modern seperti PVC, terus pencahayaannya dibikin tersembunyi atau hidden lamp. Ini bisa menciptakan tampilan yang super bersih, rapi, dan fungsional, tanpa perlu banyak ornamen yang ribet. Sekarang, mari kita lihat gimana semua elemen tadi, kalau digabungin bisa jadi satu kesatuan yang harmonis. Inilah saatnya kita membayangkan gimana cara mewujudkan hunian impian kita. Coba bayangkan sebuah rumah dengan ruang keluarga yang seolah menyatu sama taman di belakang. Rumah di mana angin sepoi-sepoi bisa bebas keluar masuk, di mana setiap sudut rumah terasa sejuk dan damai. Nah, inilah kekuatan dari desain tropis modern yang diterapkan dengan benar. Jadi poin terpentingnya bisa kita simpulkan dari kutipan ini. Membangun rumah di iklim tropis itu intinya bukan soal memaksakan gaya dari negara 4 musim, tapi tentang kepintaran kita merancang sebuah hunian yang bisa berdialog dan beradaptasi dengan alam di sekeliling kita. Saya mau nutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Rumah minimalis tropis itu menawarkan lebih dari sekedar solusi buat mengatasi panas. Konsep ini menawarkan sebuah filosofi, sebuah cara hidup yang lebih harmonis, lebih berkelanjutan, dan pada akhirnya jauh lebih menenangkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik berikutnya.